lanjutkan. Satu hal lagi yang akhir-akhir ini kita sering bicarakan, baik di media maupun di masyarakat, khususnya adalah surat dari Kabar Reskrim Direskrimum Polda Metro Jaya kepada Kajati Daerah Khusus Jakarta, yaitu dengan judul pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Yang mana di sini ini ada beberapa laporan-laporan yang dirujuk, termasuk laporan 3 orang itu, dan juga ada sprindik ini yang sering kita masalahkan. Satu hal lagi yang perlu kita tekankan, sebenarnya kalau menurut kami, kalau lihat suratnya ini sebenarnya bukan sprindik ini. Bukan apa? Surat pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Tapi ini sebenarnya SPDP baru ini. Karena apa? Buktinya banyak pasal-pasal baru yang ada di sini. Jadi perubahan pasal itu awalnya kita kira bahwa itu dari KUHP lama ke KUHP baru. Tapi faktanya tidak. Faktanya tetap di KUHP itu juga, baik lama maupun baru. Ya, kemudian yang perlu kami tekankan di sini ada perubahan pasal-pasal itu, yang mana pasal itu ada yang dicabut, ada yang ditambahkan. Di antaranya dicabut adalah pasal 27A, yang mana tadinya ada dari awal 27A. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Ini menarik, ini yang katanya Pak Didit anak haram undang-undang ya, anak haram pasal atau apa itu. Ya kan, karena sebenarnya sudah dicabut di KUHP pasal 28 ayat 2 ini, yaitu di KUHP, tapi di Undang-Undang nomor 1 2024 ada lagi. Ya kan? Nah, di sini ternyata 3 orang yang melaporkan itu melaporkan dengan pasal-pasal yang tidak ada di pasal yang baru ini, pasal perubahan ini, yaitu yang dilaporkan oleh Adi Kurniawan, Lex Sumanan, dan Maret Saken atau apa itu? Maret Saken. Maret Samuel Saken. Ya whatever lah. Jadi intinya dari 2 orang itu, Adi Kurniawan dan Maret itu menggunakan 160. Dari awal mereka melaporkan 8 orang ini, bahkan 12 orang ini dengan pasal 160 itu. Dari awal. Kemudian si Lex Sumanan itu melaporkan dengan 28 ayat 2. Tapi di perubahan ini, 30 Maret ini, tahun 2026, bulan lalu, beberapa bulan, 2 bulan yang lalu lah, itu ada perubahan. Jadi selama ini 1 tahun ya kan disidik dengan pasal-pasal itu. Begitu mau finish dirubah pasalnya. Bahkan pasal 3 orang itu tidak ada lagi. Nah, yang kami masalahkan adalah pasal laporan dari 3 orang itu ada melekat di penetapan tersangkanya Dr. Tifa dan Roy Suryo. Melekat di penetapan tersangka. Padahal di dalam klaster 2 yang waktu itu ada RRT, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa itu 160 udah nggak ada lagi, tapi dilekatkan di sini. Nah, artinya pasal-pasal itu kenapa dirubah? Karena tidak terbukti. Oleh sebab itu mereka ini sebenarnya sudah tidak ada konsekuensinya, tidak apa-apa. Korelasinya lagi berada di sekitar laporan Jokowi ini. Nah, karena tidak ada, kan, tidak dituliskan di sini karena tidak terbukti. Oleh sebab itu maka bisa kami katakan bahwa itu pencemaran nama baik kalau laporannya tidak terbukti. Oleh sebab itu dalam waktu dekat ini bukan hanya Lex Sumanan dengan pasal yang lain yang sekarang lagi diuji di CLS, ya kan, di sidang CLS, kami dalam waktu dekat ini juga akan melaporkan 3 orang itu dengan pencemaran nama baik. Karena apa? Laporannya sejak awal tidak terbukti. Nah, ini perubahan pasal ini baru tanggal 30 Maret. Nah, kemudian kenapa lamanya ini, kalau saya boleh menganalisa lamanya kenapa sampai 90 hari di mana?
di kepolisian, belum dikembalikan di kejaksaan, konon kabarnya sampai saat ini, ya kan? Kenapa juga kejaksaan tidak P21 kan? Itu bukan masalah bukti, bukan masalah saksi dan sebagainya, karena kan tidak masuk akal. Saksi yang dikumpulkan 130 orang, bukti yang namanya bukti surat 709. Makanya nanti kita akan berselancar di bukti itu dalam persidangan, kalau sampai persidangan nanti. Pasti akan kita temukan kejanggalan-kejanggalan di 709. Saya tidak akan fokus ke yang ijazahnya bahkan, karena sudah ada pelapor, sebagai tersangka dalam hal ini Roy dan Tiba. Kami para PH nanti akan berselancar di 709 dan kami akan mempertanyakan satu-satu terhadap 130 saksi yang dihadirkan nanti. Tidak tahu mau berapa tahun ini sidangnya. Gitu. Kemudian kenapa kami katakan bukan karena bukti dan saksi? Karena pasal-pasal itu tidak bisa dikenakan. Seperti Pak Didis katakan tadi, pasal 310 yang di KUHP baru 433 itu ada satu ayat 3 menyatakan jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidanakan. Kenapa saya katakan kepentingan umum? Karena yang dimasalahkan ini adalah ijazah milik pejabat publik. Milik publik itu bahasa Inggris yang bahasa Indonesia yang umum, kepentingan umum. Kemudian tidak ada kepentingan beliau ini. Coba, kepentingan beliau itu apa sih? Tidak ada. Kepentingan beliau itu hanya menganalisa jasa yang diduga palsu itu. Demi apa? Demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengetahui status sebenarnya ijazah dari mantan presidennya. Kalau kami kembali ke pasal 242 dan 243 yang baru ini, apalagi kalau saya tambahkan yang sudah dicabut 28, itu kenapa kami katakan tidak dapat dikenakan? Karena kalau ada satu saja contoh yang saya akan bacakan di sini, ya kan? Ini kalau saya akan bacakan, contohnya 242 contohnya, yang baru ya, pasal yang diterapkan yang baru ini. Kalau saya bacakan, setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan, boleh orang mengatakan, boleh orang menghina, boleh orang mengatakan ujaran kebencian, tapi jika tidak berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, ya kan, maka tidak bisa dikenakan. Di sini tidak ada ijazah. Itu pun juga ada di pasal 243. Bahkan 28 ayat 2 juga itu. Jadi jika tidak berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka tidak dapat dibebaskan. Tidak ada dan lain-lain di sini. Sedangkan yang kita masalahkan adalah masalah ijazah, bukan masalah agama, bukan masalah kebangsaan, bukan masalah ras dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada pasal 246 yang tadinya itu 160 di KUHP lama, yang mana di Saudi adalah penghasutan, yang mana sudah ada putusan MK nomor 7 tahun 2009 yang menyatakan bahwa delik itu menjadi delik material yang tadinya formil, yaitu tadi dulu kalau ada orang bilang serang polisi itu contohnya langsung dikenakan, tapi sekarang nggak bisa, atau bakar rumah itu, kalau tidak ada yang bakar tidak bisa. Nah, itu pun sudah diganti dengan 246 yang mana masih melekat putusan MK tersebut. Saya pikir sekian. Terima kasih. Oke. Kalau